Al-Fatihah. Putusan Basul Masail Senin 8 Rajab 1444 Hijriah 30 Januari 2023 Miladi. Al-Quran terkena najis judulnya. Ada seorang mushaf terkena najis. Ada seorang santri, sebut saja namanya Ahmad. Dia hanya memiliki satu mushaf Al-Quran saja, yang mana itu pun adalah ini apa ya? Itu panjang. Suatu hari Al-Quran tersebut terkena kencing kucing katanya, yang mana jika dibasuh dengan air akan menyebabkan tulisannya hilang bahkan rusak. Pertanyaan, apa yang harus dilakukan oleh Ahmad terhadap Al-Qur'annya sebagaimana kondisi atas? Jawab. Apabila najisnya mengenai tulisan Al-Qur'an, maka wajib membasuhnya walaupun menyebabkan Al-Qur'an tersebut menjadi rusak. Nah, kalau Al-Qur'an sekarang ini kelihatannya kalaupun dicelup air pun juga tidak hilang tulisannya. Tapi kalau zaman dulu itu kan kalau dimasukkan air itu tulisan yang ada di buku itu pudar. Sekarang kayaknya tintanya itu lebih baik dan kertas pun juga lebih kuat daripada kertas zaman dulu. Tadi ini seumpama walaupun menyebabkan Al-Quran tersebut menjadi rusak, maka tetap wajib harus disucikan dulu. Dan jika tidak mengenai tulisan Al-Qur'annya, hanya pinggirannya saja atau samaknya saja, cover, maka tidak wajib membasuhnya. Ya, dilap aja lah. Bermakmum kepada orang kafir. Ada seseorang yang pekerjaannya adalah sebagai imam masjid saja. Setelah wafat, istrinya bercerita bahwa suaminya telah berpindah agama selama 1 tahun terakhir ini. Walaupun begitu, ia masih tetap mengimami di masjid tersebut, padahal ia telah pindah agama. Bagaimana hukum sholatnya makmum pada setahun terakhir setelah mengetahui kondisi imam yang semacam itu? Menurut pendapatnya Imam Nawawi ini, dalam kitab Raudhatul Thalibin, sholatnya tidak wajib diulang atau tidak wajib diqadha. Jadi perlu diganti. Sholatnya para makmum tadi itu tidak perlu diganti, tidak perlu diqadha. Kemudian sholat sunnah bagi yang punya qadhaan sholat. Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang mempunyai qadhaan sholat fardu? Bagaimana hukum mengerjakan sholat sunnah bagi orang yang mempunyai qadhaan sholat fardu? Jadi beberapa santri itu banyak punya qadhaan. Masya Allah, memperhatikan sekali juga itu. Karena itu hutang dia kepada Allah. Seharusnya diperinci, jika meninggalkannya karena uzur, yaitu alasan yang dapat diterima syarak, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah dan tidak haram. Jika meninggalkannya karena tidak ada uzur, seperti kebanyakan orang meninggalkan sholat karena malas saja, itu bukan uzur, maka sholat sunnah yang ia kerjakan adalah sah. Tetapi dia berbuat sholat sunnah tanpa memperhatikan sholat fardunya yang ditinggalkan tadi untuk diqadhanya, maka itu perbuatan seperti itu adalah haram. Jadi sah sholatnya, tapi haram dia sholat sunnah. Masalah orang fardu saja belum dibuat masalah, tapi sholatnya tetap sah. Pendapat masalah bersegera dalam mengqadha sholat. Pendapat pertama, jika meninggalkannya karena ada uzur, maka sunnah bersegera. Ya. Jika meninggalkannya karena ada uzur, maka sunnah bersegera, sakit namanya. Jika meninggalkannya karena tidak ada uzur, seperti kebanyakan orang karena malas dan sebagainya,
maka wajib segera mengqadha salatnya yang dia tinggalkan itu. Maka wajib bersegera salatnya yang dia tinggalkan itu untuk mengqadha salatnya bersegera yang ditinggalkan itu. Pendapat kedua, hukum bersegera adalah sunnah baik ada uzur ataupun tanpa uzur. Pendapat ketiga, hukum bersegera adalah wajib. Hukum bersegera adalah wajib baik ada uzur ataupun tanpa uzur, dan segera dikerjakan sholatnya itu. Ada satu amalan dalam agama ini yang sebetulnya ini tidak bisa ditinggalkan, yaitu amalan sholat. Yaitu amalan sholat nggak bisa ditinggalkan, dan dalam kondisi apapun kalau orang itu tidak bisa ditinggalkan. Ketika di rumah orang itu harus sholat, ketika safar juga harus sholat, ketika orang itu sakit kalau masih bisa sholat ya tetap harus sholat. Kalau dia ini perang pun itu dalam Islam itu nggak ada kok terus ini perang itu ini boleh ditinggalkan sholat, enggak. Perang pun ya tetap sholat, nama sholat khauf itu. Makanya karena sholat ini penting sekali dalam Islam, maka seperti dikatakan as-sholatu imaduddin, sholat itu ya tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Mendirikan sholat, menegakkan sholat, itulah menegakkan agama. Orang yang meninggalkan tarakaha faqad hadamaddin, meninggalkan sholat dia menghancurkan agama dia sendiri. Makanya urusan sholat ini tidak ada keringanan ya saya. Betulnya harus mengerjakan sholat selagi masih bisa mengerjakannya. Tidak ada kok terus ini diringankan, sudah diizini untuk tidak sholat. Nah kenapa Tuhan? Lah saya ini sudah jadi wali loh. Sehingga sudah diizini untuk tidak sholat. Oh iya, itu kamu datangi, kemudian kamu tempeleng peleng gitu. Kalau dia tanya, kenapa kamu tempeleng aku? Aku sudah diizini untuk nempeleng dasmu. Sama izinnya kok. Masalah mengqadha sholatnya orang yang sudah wafat. Mengqadha'i sholatnya orang yang sudah wafat. Bagaimana hukum mengqadha'i sholatnya orang yang sudah meninggal? Jawab, pendapat yang mu'tamad adalah dalam madhab adalah tidak bisa diqadha dan tidak bisa diganti dengan fidyah. Seseorang mati dengan kondisi seperti itu, tidak bisa diqadha dan tidak bisa dibayar dengan fidyah. Pendapat yang kedua, ada sebagian orang yang membolehkan untuk mengqadha, maksudnya mengatakan bahwa sholat itu bisa diqadha dan juga dibayari fidyah, dengan dibayarkan fidyah atau dengan dibayarkan fidyah. Pendapat yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan untuk sholatnya orang sudah mati itu sudah untuk mengatakan bahwa sholat yang sudah mati itu bisa diqadha'i atau juga bisa dibayar dengan fidyah. Ada sebagian pendapat ulama seperti itu. Saya kalau yang pendapat yang kedua itu juga enggak apa-apa kalau diamalkan. Siapa tahu diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Ibrahim. Allahumma arham wa sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir wa sayyidina Muhammad, Allahumma aslih wa sayyidina Muhammad, alif baina qulubi wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur wa sayyidina Muhammad, Allahumma ansur sultanan nasira, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Ini santri-santri yang masih punya qadha salat itu maka segera itu yang diganti itu berbahaya sekali nanti kamu itu. Sholat itu jangan sampai ditinggalkan, di pondok masih sholat, ke rumah ketika pepulangan sebulan meninggalkan sholat, yang seperti itu gimana itu kesadarannya itu. Kan pondok ini kan dibuat ini untuk menyiapkan seorang menjadi ulama nanti, membimbing umat ini supaya mereka itu bisa ittiba baginda Nabi Muhammad SAW.
Tapi kalau ulamanya saja itu meninggalkan sholat, bagaimana bisa jadi panutan umat? Paham nggak ini? Makanya itu urusan sholat itu jangan sampai dibiarkan larut-larut, dibiasakan meninggalkan sholat itu berbahaya banget. Orang meninggalkan sholat itu ya artinya itu imannya lemah. Kalau orang itu sudah berani meninggalkan sholat fardu, itu berbahaya betul itu. Lama kelamaan itu bisa lepas itu iman itu. Karena iman itu lepas itu dimulai dari sedikit. Dari menjauhi orang Islam, meninggalkan sholat sunnah, meninggalkan sholat fardu, lama kelamaan dia tinggal gantilannya itu syahadat saja. Kumpul lagi dengan orang-orang kafir, lepas ini bisa iman itu. Makanya sebetulnya itu ibadah itu penjaga iman kita. Maka wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Jadi dimulai dari iman. Kalau orang itu imannya menguat, maka dia itu akan tidak bisa dibendung untuk amal soleh. Kalau dia ini peduli dengan amal solehnya, mesti dia itu pengen sekali punya teman yang sehingga dia saling mengingatkan untuk selalu beramal soleh, mengamalkan agama, dan mengingatkan untuk nyabarkan diri dalam amal agama. Kalau tidak ada teman untuk mengingatkan, mesti amalan solehmu itu pun mesti akan hilang suatu hari. Kalau amalan solehmu itu sudah hilang, ya lama-kelamaan imannya jadi hilang. Gitu loh. Ini ada urutannya. Iman, amal soleh, terus amar ma'ruf nahi 'anil munkar, terus saling mengingatkan untuk saling membetah-betahkan diri dalam amal agama. Jadi kita harus punya teman, nggak bisa sendirian itu. Harus punya teman, satu sama lain itu saling ingatkan aku nanti, ajak aku ketika sholat jamaah, ajak aku nanti ketika dakwah, ajak aku, terus minta. Buat pertemanan seperti itu. Pertemanan karena agama, karena Allah. Al-Fatihah.